Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa ada semangat pengorbanan, tanpa ada kemauan kita berkorban kepada Allah, maka tidak akan pernah ada satu perintah Allah pun yang bisa kita jalankan. Karena semua perintah Allah yang wajib kita jalankan membutuhkan pengorbanan. Kita mulai dari sholat umpamanya. Mana mungkin kita sholat kalau kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Mana mungkin kita melaksanakan sholat subuh tadi pagi kalau kita nggak mengorbankan kenikmatan, keasyikan kita dalam tidur kita? Lagi enak-enak tidur, lelap pagi hari, saudara, tahu-tahu suara azan terdengar, kita mesti bangun, kita mesti sholat. Kalau nggak mengorbankan waktu kita, kalau nggak mau mengorbankan nikmatnya tidur kita, nggak mungkin kita bisa sholat subuh, ya kawan. Jadi dengan kita bangun, ambil wudhu, sholat, itu menunjukkan bahwa iya, sholat pun membutuhkan pengorbanan. Siang hari kita asyik lagi cari duit, ya kawan, lagi asyik kita dagang, pelanggan lagi banyak datang, lagi nikmat ini duit lagi banyak, saudara. Tahu-tahu azan zuhur, kita diminta untuk sholat. Kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita cari duit, kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita bergaul, bersosialisasi di tengah masyarakat untuk mendirikan sholat zuhur, nggak nantinya kita sholat zuhur, ya kawan. Nah, jadi sekali lagi, semua sholat 5 waktu mustahil bisa kita kerjakan kalau kita nggak mau mengorbankan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pengurus Masjid Al-Ijtihad dan seluruh jamaahnya yang saya cintai, dan semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sholat Jumat di masjid ini bersama para habaib dan para kiai kita yang sangat kita cintai. Tadi khotib Jumat kita, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah, yang datang dari Buncit, pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah. Dan begitu juga tadi yang menjadi imam sholat Jumat kita, Habib Hud Al-Attas. Dan juga hadir bersama kita guru tetap yang mengajar di masjid kita ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Ashari. Dan juga para pengurus masjid, yaitu Haji Rafi dan kawan-kawan. Saya tidak sebutkan satu persatu lagi, tapi sama sekali tidak mengurangi cinta saya dan penghormatan saya kepada semua para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh yang hadir bersama kita di masjid ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh kita ini dan seluruh jamaah yang ada di sini panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya hadir di sini tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa menantu saya. Pertama Habib Alwi bin Smith yang mendampingi saya. Begitu juga ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Dan barusan juga ikut bersama kita sholat Jumat Habib Hanif Al-Attas. Hanya saja memang beliau 2 hari ini sakit, demam, meriang, batuk, sulit makan, minum dan lain sebagainya. Tapi tadi begitu mau berangkat Jumat semangat mau ngantar saya kemari.
Nah, tapi barusan begitu selesai Jumat, beliau harus pulang, harus berobat, jadi tidak mengikuti acara silaturahim kita. Tapi paling tidak beliau sudah ikut silaturahim tadi, mampir ke tempat Haji Rafi, ketemu para habaibnya, kiainya. Kita doakan agar beliau Allah berikan sehat walafiat. Menarik, tadi kita simak khutbah Jumat yang begitu indah, menyentuh, yang disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Salah satu bagian yang beliau sampaikan kepada kita, ya ikhwan, di mana beliau ingatkan kepada kita bahwa beragama ini membutuhkan pengorbanan. Beliau ingatkan betul itu kepada kita. Ya, ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa ada semangat pengorbanan, tanpa ada kemauan kita berkorban kepada Allah, maka tidak akan pernah ada satu perintah Allah pun yang bisa kita jalankan. Karena semua perintah Allah yang wajib kita jalankan membutuhkan pengorbanan. Kita mulai dari sholat umpamanya. Mana mungkin kita sholat kalau kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Mana mungkin kita melaksanakan sholat subuh tadi pagi kalau kita nggak mengorbankan kenikmatan, keasyikan kita dalam tidur kita? Lagi enak-enak tidur, lelap pagi hari, saudara, tahu-tahu suara azan terdengar, kita mesti bangun, kita mesti sholat. Kalau nggak mengorbankan waktu kita, kalau nggak mau mengorbankan nikmatnya tidur kita, nggak mungkin kita bisa sholat subuh, ya ikhwan. Jadi dengan kita bangun, ambil wudhu, sholat, itu menunjukkan bahwa ya, sholat pun membutuhkan pengorbanan. Siang hari kita asyik lagi cari duit, ya ikhwan, lagi asyik kita dagang, pelanggan lagi banyak datang, lagi nikmat ini duit lagi banyak, saudara. Tahu-tahu azan zuhur, kita diminta untuk sholat. Kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita cari duit, kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita bergaul, bersosialisasi di tengah masyarakat untuk mendirikan sholat zuhur, nggak nantinya kita sholat zuhur, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, semua sholat 5 waktu mustahil bisa kita kerjakan kalau kita nggak mau mengorbankan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sholat itu pengorbanan. Begitu juga saudara puasa, nggak mungkin kita puasa kalau kita nggak mau mengorbankan keasikan kita dengan makanan, dengan minuman. Dari mulai saudara subuh sampai maghrib kita tahan diri, tidak makan, tidak minum. Di depan kita begitu banyak makanan, saudara, yang menggoda, minuman yang menarik untuk kita nikmati, ya ikhwan. Tapi semua kita tahan diri, semua kita nggak sentuh. Untuk apa? Untuk menjaga puasa kita. Itu pengorbanan. Kalau kita nggak mengorbankan keasikan dunia, keasikan makan dan minum, nggak mungkin kita puasa, ya ikhwan. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa ad-din tadhiyah, agama itu adalah pengorbanan. Begitu juga zakat, ya ikhwan, pengorbanan. Kalau ada orang nggak mau berkorban, nggak mungkin dia mau keluarkan zakat hartanya, saudara, walaupun sedikit, cuma 2,5%. Nggak ada yang nggak mau keluarkan, saudara. Dia merasa dia cari duit susah, dia kumpulkan berbulan-bulan, tahu-tahu setahun mesti keluarkan zakat, ya ikhwan. Nah, orang-orang yang nggak mau berkorban, dia nggak bakal bayar zakat. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, dia korbankan hartanya untuk Allah, dia tahu keberkahan yang ada di balik zakat itu, maka dia pasti akan berkorban dan membayarkan zakatnya. Padahal zakat yang diminta oleh Allah, saudara, dikit, 2,5%. Kalau dibandingin sama pajak, wah, jauh. Pajak itu 10%, 11%. Saudara, zakat 2,5%. Kita bayar zakat, Allah cinta kita, kita dapat pahala, harta kita diberkahi. Kita bayar pajak terpaksa, takut penjara. Ya, coba deh kalau pemerintah bilang, ah, pokoknya kalau nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, nggak dipenjara, nggak ada yang bayar pajak, ya ikhwan. Udah capek-capek bayar pajak, gede lah gitu pajak. 10%, 11%, 12%, bahkan perusahaan ada 30%. Udah capek kita bayar, dikorupsi itu pajak. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, udah bayar pajaknya terpaksa sambil ngegerutu, mau dikorupsi, dibawa lari sama tikus-tikus negara. Betul? Betul? Udah gitu nggak kira-kira tuh pajak, saudara, semua dipajakin. Apa nggak dipajakin? Beli baju ada pajaknya, beli sorban kena pajak, beli sendal kena pajak. Betul? Nah, kita makan di restoran pajak, bayar listrik ada pajaknya, saudara, bayar air ada pajaknya, saudara, semua ada pajaknya. Mana nggak ada pajaknya, saudara? Ini pajak, itu pajak, saudara, semua kita bayar pajak. Udah kita capek-capek bayar pajak, saudara, kita nggak diakui berjasa kepada negara. Iya. Waktu kita protes nih, pemerintah jangan begitu, protes dikit, apa dibilang? Apa jasamu pada negara? Tidak usah protes-protes, keluar selalu dari Indonesia. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Enak itu mulut ngomong, rakyat katanya nggak ada jasanya, kalau lu menyan. Lu sekarang saya tanya, rakyat bayar pajak, jasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Semua ada pajaknya ya kawan. Dikit lagi juga ada pajak buang angin, dikit lagi semua dipajakin. Apa yang nggak dipajakin, saudara? Dan perlu tahu, Ibn Khaldun, saudara, dalam teori sosial politiknya mengingatkan, hati-hati kalau sebuah negara pendapatannya hanya bergantung kepada pajak, itu menjadi indikasi kalau negara itu bangkrut, kalau negara itu tidak baik-baik saja. Nah, faktanya apa yang terjadi di negeri kita? Pendapatan negara kita 82,4% dari pajak. Nah, terus batu bara kita kemana? Nikel kita kemana? Emas kita kemana? Itu hasil tambang yang triliun-triliunan kemana? Kok bisa-bisanya 82,4% pendapatan negara dari pajak? Artinya kalau rakyat tidak bayar pajak, hancur ini negeri, saudara. Mestinya nggak begitu dong. Mestinya pajak minyak, pajak tambang, pajak sawit, saudara, pajak batu bara, pajak nikel, pajak bauksit, pajak aspal. Mestinya semua pajak-pajak tersebut, saudara, cukup untuk menjadi pendapatan negara. Nggak perlu ngambil pajak dari rakyat kalau hasil-hasil alam Indonesia tersebut dikelola dengan baik, saudara. Pantas Nabi ngingetin, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah, kata Nabi. Kalau urusan diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka fantazir sa'ah, tunggu kehancuran, tunggu kebinasaan. Itu udah dekat namanya, itu dia bikin kiamat, saudara, untuk rakyatnya. Na'udzubillah min. Nah, itu yang terjadi di kita punya negeri. Kita lihat kemarin 10 tahun terakhir, saudara, bos Gojek jadi menteri pendidikan. Tahu apa yang diurusin? Bos Gojek jadi menteri perhubungan. Pantas. Nah, kalau bos Gojek, bukan kita menghina tukang ojek, bukan, ini bukan bidangnya. Jadi menteri pendidikan, menteri pendidikan, ahli pendidikan dong. Nah, kayak sekarang menteri pendidikannya, saudara, ya memang ahli pendidikan, kan bagus. Tapi 5 tahun terakhir kemarin obok-obok pendidikan. Pendidikan dijadikan lahan bisnis. Nggak sampai di situ, saudara. 5 tahun terakhir kemarin bankir, seorang ahli perbankan, diangkat jadi menteri kesehatan. Sampai sekarang belum diberhentiin juga. Menteri kesehatan, cari dokter-dokter yang ahli, profesor-profesor yang ngerti kesehatan. Kenapa jadi ahli perbankan? Ya kalau ahli perbankan akhirnya rumah sakit dibisniskan. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Nah, makanya, saudara, yuk mari
kita tanamkan keinginan kita untuk berkorban kepada Allah, karena agama ini pengorbanan. Mendirikan sholat harus berkorban, bayar zakat harus berkorban, puasa harus berkorban, apalagi bikin haji, saudara. Wow, bikin haji udah ngorbanin harta, waktu, tenaga, pikiran, saudara. Nggak sampai di situ, berangkat haji harus siap nggak pulang, belum tentu dia pulang lagi ke keluarganya. Berapa banyak yang meninggal dunia di sana, saudara. Dari anaknya ragam kesehatannya, umurnya dan lain sebagainya. Memang agama itu pengorbanan. Termasuk, saudara, berdakwah, berhisbah, berjihad, semua itu membutuhkan pengorbanan. Para habaib, para dakwah keliling kota, dakwah keliling negeri, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Dia tinggalkan anak istrinya, kadang-kadang seminggu, 2 minggu nggak pulang, masuk ke kampung-kampung, naik gunung, turun ke lembah, masuk hutan, keluar hutan, saudara. Itu pengorbanan. Siapa bilang dakwah tidak berkorban? Dakwah itu perlu pengorbanan, apalagi hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, pengorbanan. Dicaci maki orang, difitnah, dipenjara, dibunuh, saudara, pengorbanan. Nah, kalau kita umat Islam nggak mau berkorban, bagaimana Islam bisa tegak? Semuanya membutuhkan pengorbanan. Mereka yang bangun pondok pesantren, Kiai Haji Amir Hamzah punya pesantren, tanyakan bagaimana pengorbanan. Dari awal mendirikan pondok pesantren, saudara, dari peletakan batu pertamanya, semua butuh pengorbanan. Nah, jadi sekali lagi, saudara, kalau betul kita cinta kepada Allah, kalau betul Islam ini ingin tegak, wajib kita berkorban. Nah, termasuk kalau kita pengen Indonesia ini berkah. Pejabat kalau ceramah di mana-mana menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi korupsi jalan terus. Kapan mau jadi baldah thayyibah? Kapan mau jadi baldah thayyibah kalau kita nggak patuh tunduk kepada Allah? Mana mungkin Indonesia menjadi baldah thayyibah tapi hukum Allah ditolak? Mana mungkin Indonesia menjadi baldah thayyibah tapi hukum Allah diperolok-olok? Mana mungkin Indonesia jadi baldah thayyibah kalau Indonesia tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka itu, saudara, kita jangan cuma ngomong baldah thayyibah, baldah thayyibah. Baldah thayyibah artinya negara ini harus taat kepada Allah, ulamanya taat kepada Allah, umaroknya taat kepada Allah, aparatnya taat kepada Allah, rakyatnya taat kepada Allah. Nah, kalau semua taat kepada Allah, semuanya bertakwa, Allah janjikan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah, saudara, dalam ayat ini ada janji dan ada ancaman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan, walau anna ahlal qura, kalau penduduk perkampungan-perkampungan, kalau penduduk daerah-daerah, kalau penduduk negeri-negeri, saudara, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji? La fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama, yang kami turunkan dari langit, wal ard, dan yang kami keluarkan dari bumi. Berkah langitnya, berkah buminya, berkah segala-galanya. Jadi kalau penduduk satu negeri kita rame-rame bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, saudara, mau ulamanya, mau umaroknya, mau pejabatnya, mau rakyatnya, semua takwa kepada Allah, maka pintu keberkahan akan terbuka. Berkah rumah tangganya, berkah keluarganya, berkah masyarakatnya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah perikanannya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidiknya, berkah ekonominya, berkah segala-galanya, saudara. Ini janji Allah. Saya mau tanya di sini semua, percaya tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang tidak pernah ingkar janji? Takbir. Sallu ala nabi. Amin. Dalam diri kita, saya yakin, percaya dengan janji Allah. Kalau kami bertakwa, niscaya negeri pasti berkah. Nah, jadi kalau mau jadi baldah thayyibah, ayo kita bertakwa kepada Allah. Jangan cari-cari dalil-dalil pembenaran, saudara. Jangan. Ya Allah dan Rasulnya nyatakan haram, ya haram, tinggalkan. Ya Allah dan Rasulnya nyatakan wajib, ya wajib, kerjakan, saudara.
Nah, itulah tadi wasiat yang disampaikan oleh khatib, yaitu di atas mimbar, saudara. Nah, beliau wasiatnya apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu sekalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang takwa adalah perintah Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, dalam surat Ali Imran yang sering dibaca oleh para khatib, saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian tetap sebagai orang-orang Islam. Jadi Bapak, para pemuda yang saya cintai, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, insya Allah mati kita husnul khatimah. Insya Allah mati kita tetap dalam keadaan kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, tatkala membahas ayat ini, beliau mengingatkan bahwa para ulama mengatakan yang dimaksud ittaqullah haqqa tuqatih, saudara, adalah saudara bagaimana kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala an yuqa wa la yu'sa. Bagaimana Allah itu ditaati dan kita tidak menentang Allah. Itu namanya haqqa tuqatih. Saudara, bagaimana Allah itu, saudara, yuzkar fala tunsa, yuzkar wala yunsa. Allah itu kita ingat, saudara, selalu, dan kita nggak pernah melupakan Allah. Nah, saudara, bagaimana Allah itu, saudara, yuskar wala yukfar. Kita syukuri segala nikmat Allah dan kita tidak pernah mengkufurinya. Nah, jadi amanat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi ini luar biasa, saudara. Oh, begitu pengertian takwa yang sebenar-benarnya. Taati Allah tanpa maksiat, ingat kepada Allah tanpa lupa, syukuri segala nikmat Allah tanpa kufur nikmat. Itulah pengertian takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.